I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Guru Cantik. Bagi kalian yang baru bergabung, perkenalkan, aku Munzarina. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas soal SKB materi pedagogik untuk guru SD, SMP, dan guru SMA. Baiklah, langsung kita mulai saja. Soal nomor 1. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan Anda lakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Jawaban yang benar adalah C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Soal nomor 2. Peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Guru berusaha menyadarkan siswa. Hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor A. Keluarga. B. Sosial. C. Kondisi fisik. D. Intelektual. Jawaban yang tepat dan benar adalah B. Sosial. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuat hubungan keduanya, atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme. B. Humanistik. C. Cybernetik. D. Konstruktivisme. Jawaban yang benar adalah A. Behaviorisme. Sebelumnya kita lihat penjelasannya dulu ya. Behavioristik atau behaviorisme, teori ini dicetuskan oleh Gag dan Berliner mengenai perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman menggunakan model stimulus atau respon. Guru tidak banyak memberikan ceramah, namun akan memberikan instruksi singkat yang diikuti dengan pemberian contoh melalui simulasi atau dari guru tersebut. Selanjutnya, konstruktivisme. Teori ini sangat dipercaya bahwa siswa mampu mencari sendiri masalahnya, menyusun pengetahuannya sendiri melalui kemampuannya berpikir dan tantangan yang dihadapi oleh para siswa. Dapat menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman yang berupa kenyataan dan teori dalam satu bangunan yang utuh. Jadi, konstruktivisme pengumpulan data ya. Sedangkan kognitivisme, proses belajar akan berjalan dengan baik apabila materi pelajaran yang diberikan secara berkesinambungan dan beradaptasi dengan tepat
dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Dalam teori ini, ilmu pengetahuan tersebut akan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berhubungan dengan berkesinambungan dengan lingkungan. Kemudian sibernetik, yaitu cara belajar secara sibernetik terjadi jika peserta didik mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi tersebut. Hal yang terpenting dalam teori ini adalah sistem informasi yang akan menentukan terjadinya proses belajar. Kemudian ada juga teori belajar humanisme. Tujuan dari proses belajar adalah untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Guru berperan sebagai fasilitator untuk memberikan motivasi dan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Nah, itu semua ada 5 merupakan teori belajar yang harus kita pahami ya. Dari penjelasan teori belajar tersebut, dapat kita jawab soal nomor 3. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar dan balasan dari siswa yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuat hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah yang benar A. Behaviorisme. Selanjutnya nomor 4. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau yang disebut pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Dari penjelasan yang tadi bisa dilihat kembali bahwa di sini kata kuncinya yaitu mengumpulkan data. Berarti jawaban benar adalah A. Sibernetik. Selanjutnya nomor 5. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme. Coba dilihat kembali penjelasan tadi. Teori belajar apakah ini? Ya, jawaban yang tepat adalah A. Humanistik. Kita lanjut soal nomor 6. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme. Kalau misalnya masih ingat, bisa langsung dijawab. Kalau lupa, silahkan lihat lagi penjelasan yang tadi. Kata kuncinya menggunakan teknologi ya. Jawabannya adalah A. Sibernetik. Kita lanjut ke soal nomor 7. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru
dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar. A. Behaviorisme. B. Konstruktivisme. C. Kognitivisme. Atau D. Sibernetik. Ya, ini kata kuncinya sangat jelas. Pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan yang lama yang ada di dalam struktur kognitif. Berarti jawabannya C. Kognitivisme. Nomor 8. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus. B. RPP. C. Silabus dan RPP. D. SKL. Jawaban yang benar adalah B. RPP. Nomor 9. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. B. Identitas, KI, KD, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. C. Identitas, KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. D. Identitas, KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. Jawabannya adalah A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Nomor 10. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Jawaban yang benar adalah B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Nomor 11. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dijabarkan dari A. Silabus untuk pembuatan indikator dan tujuan pembelajaran dalam upaya mencapai KD. B. Silabus untuk pembuatan tujuan pembelajaran dan materi dalam upaya mencapai KD. C. Silabus untuk pembuatan indikator dan penilaian dalam upaya mencapai KD. D. Silabus untuk mengarahkan kepada KD.
Jawaban yang benar adalah D. Syllabus untuk mengarahkan ke KD. Nomor 12. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar mengenal kegiatan bermusyawarah. 2. Indikator menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. 3. Tujuan pembelajaran. Setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip digunakan adalah titik-titik-titik. A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. D. Keterkaitan dan keterpaduan. Jawaban yang benar adalah D. Keterkaitan dan keterpaduan. Selanjutnya, nomor 13. Kemampuan yang paling penting dimiliki guru tentang media dan alat bantu pembelajaran adalah A. Memilih bahan untuk membuat media atau alat bantu. B. Membuat media dan alat bantu sederhana. C. Menggunakan media dan alat bantu. D. Merawat media dan alat bantu. Yang benar B. Membuat media dan alat bantu sederhana. 14. Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah titik-titik-titik. A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. Jawaban yang benar dan tepat adalah B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. Soal ini sering juga keluar ketika SKB tahun lalu. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah titik-titik-titik. A. Role playing. B. Inquiry. C. Problem solving. D. Picture and picture. Jawaban yang benar adalah C. Problem solving. Baik, hanya ini saja soal yang dapat kita bahas pada kesempatan ini.